Jadi Tuhan Yesus suka mencari orang yang berdosa. Kenapa Tuhan Yesus suka mencari orang yang berdosa? Karena Tuhan Yesus datang untuk mengajarkan kebenaran sama orang yang berdosa, memberitahu yang mana yang benar dan mana yang salah, seperti itu. Salam sahabat Bethlehem, selamat datang di channel yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Mari siapkan hatimu mengikuti ibadah ini. Carilah tempat duduk yang nyaman. Siapkan Alkitabmu dan persembahan. Tuhan pasti memberkati masa depan. Bagi yang sudah mensubscribe, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkatimu. Yang belum, mari kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan komen. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Shalom adik-adik, hari ini kita akan ibadah online lagi bersama Kak Ori. Nah adik-adik, sebelum kita ibadah, adik-adik ambil sikap yang baik, sikap yang manis. Jangan ada yang lari-lari, jangan ada yang makan-makan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus buat kebaikan, buat penyertaan-Mu Tuhan. Kini kami datang Tuhan menyembah memuji nama-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus menuntun kami Tuhan Yesus yang baik. Biarlah hadirat-Mu Tuhan hadir di setiap rumah adik-adik kami Tuhan Yesus yang baik. Berkati mulut dan telinga kami Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes
janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan memuji nama-Mu, memuliakan nama, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Adik-adik semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita, Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Mas semangat adik-adik, mas semangat semuanya, amin. Kita angkat lagu pujian kita, Burung Pipi. Haleluya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara.
Minggu adik-adik. Ya, hari ini kita tadi sudah memuji Tuhan dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Kori yang membawakan firman Tuhan. Ya, untuk itu adik-adik di rumah boleh duduk yang rapi dulu. Kita mau berdoa dulu supaya Tuhan Yesus berikan hikmat dan pengertian buat adik-adik di rumah. Oke, mari dilipat tangannya, ditutup matanya. Jangan ada yang mengintip, oke? Oke Kak Kori, oke, mari kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Saat ini Bapa, kami anak-anak sekolah minggumu mau mendengarkan firman Tuhan Bapa. Kiranya biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari, membimbing dan menuntun. Engkau yang memberikan kami hikmat, kebijaksanaan yang daripadamu Bapa, agar kami yang kecil ini bisa mengerti dan memahami firman-Mu Bapa dengan sangat jelas. Berkati juga Bapa Kak Kori Pasaribu yang akan memberikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja melalui Kak Kori. Dan juga buat anak sekolah minggu di rumah atau dimanapun mereka berada Bapa, Tuhanlah yang menuntun dan memimpin setiap langkah mereka. Berkati ibadah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik sekolah minggu, ya sudah bisa diambil Alkitabnya ya. Kita mau baca Alkitab dulu satu ayat saja. Sesudah itu kita akan mendengarkan apa pengertian dari firman Tuhan tersebut. Oke adik-adik sekolah minggu bisa buka di Lukas 15 ayat 7. Di Lukas 15 ayat 7. Kita baca dulu endingnya, baru nanti kita ceritakan ulang. Oke, nanti Kak Kori akan ceritakan ulang. Sudah dapat adik-adik di rumah? Belum dapat ya? Ya. Boleh dibuka di kitab Perjanjian Baru di Lukas 15 ayat 7. Kita baca firman Tuhan bersama-sama dengan suara yang nyaring. Kenapa harus nyaring kuat Kak Kori? Itu tandanya kita lagi semangat. Oke? Oke. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Nah, Kak Kori udah dapat nih. Mari kita baca bersama-sama ya firman Tuhan hari ini yang tertulis di Lukas 15 ayat 1 sampai 7, tapi kita baca langsung endingnya saja, oke? 1, 2, 3, ya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak melakukan pertobatan. Amin. Oke ya. Nah, itu firman Tuhan yang tertulis di Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Maksudnya ayat 7 saja. Nah, Kak Kori akan ceritakan kenapa bisa Tuhan Yesus berkata seperti itu. Oke, bisa lihat nanti di belakang ceritanya. Oke ya. Oke adik-adik sekolah minggu, ini Kak Kori sudah sediakan storyboard ya tentang yang tertulis di Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Nah, kalau perikop di Alkitabnya itu bercerita tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Tetapi Kak Kori hari ini mau ngambil judul khotbah kita itu adalah lebih suka memaafkan. Oke, jadi Kak Kori mau ceritakan dulu kenapa Tuhan Yesus bisa katakan tadi yang lebih bersuka cita satu orang yang bertobat. Nah, seperti inilah ceritanya. Jadi adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus itu dia bertindak sebagai juga selain Tuhan, dia bertindak sebagai seorang guru. Guru yang mengajarkan tentang kebenaran kepada banyak orang. Nah, Tuhan Yesus kalau mengajar itu suka pakai perumpamaan. Apa sih itu perumpamaan Kak Kori? Nah, perumpamaan itu adalah Tuhan Yesus suka memakai contoh pengandaian. Supaya apa? Supaya yang mendengarkan bisa lebih mengerti. Jadi Tuhan Yesus suka mengajarkan kebenaran dengan menggunakan perumpamaan. Nah, salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus
ajarkan sama orang-orang itu adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Nah, gimana ceritanya Kak Kori? Jadi ceritanya ini ada cerita tentang seorang gembala. Gembala itu adalah orang yang menjaga kawanan domba. Ada domba. Jadi Tuhan Yesus menceritakan ada seorang gembala dengan kawanan dombanya. Nah, kawanan dombanya itu ada 100 ekor. Jadi di sini ini ada panjang, ada banyak domba-domba, ada 100 ekor domba itu dijaga sama satu gembala. Nah, suatu waktu satu dari 100 ekor tadi, satu ekor domba pergi dari kawanannya, dari teman-temannya, memisahkan diri dari 100 ekor. Satu domba pergi. Nah, saat itu si gembala mau memasukkan domba-dombanya ke kandang dan dia menghitungnya 1, 2, 3 sampai 99. Ternyata dia menyadari satu ekor yang hilang. Nah, menurut adik-adik sekolah minggu, apakah gembala tadi mencari satu ekor domba yang hilang tadi apa dibiarkan? Ayo, pasti adik-adik sekolah minggu udah pernah mendengar cerita ini di rumah kan? Nah, gembalanya tadi itu pergi mencari dombanya yang hilang atau dia membiarkan dombanya hilang? Yang mana dilakukan gembalanya? Apa? Pergi mencari? Iya, benar kali. Pergi mencari. Jadi ini adalah gembala yang baik. Dia pergi mencari dombanya yang tadi yang hilang satu ekor. Dia pergi, lihat ini, dia mencari-cari. Terus dia pergi mendaki bukit. Kemana dombaku ini pergi? Aku harus menemukannya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya apakah gembala tadi menemukan dombanya yang hilang? Nah, kita lihat ceritanya ya. Tadi kan gembalanya pergi mencari domba yang hilang. Nah, domba yang hilang ini dia domba yang tersesat. Dia mau pulang tapi tak tahu jalan pulang. Karena dia pergi meninggalkan kawanannya. Nah, ketika si gembala pergi mencari domba yang hilang, akhirnya dia menemukannya. Dan setelah domba tersebut ditemukan, sang gembala tadi mengangkat domba yang hilang tadi itu di bahunya. Seperti ini. Iya kan? Nah, apakah cerita selesai Kak Kori? Udah tamat, di end? Belum ceritanya. Nah, di Lukas 1 ayat 6 dikatakan, setelah sang gembala menemukan dombanya, sang gembala mengadakan pesta. Dia berbahagia, dia mengadakan makan-makan, acara makan-makan, karena dia sudah menemukan dombanya yang hilang tadi. Dia kembali membawa domba yang hilang tadi dengan dibuat di bahunya. Kemudian bersukacita bersama 99 domba yang tadi ada. Dan juga dia mengundang sahabat-sahabatnya. Karena si gembala merasa senang sudah menemukan domba yang hilang tadi. Loh, Kak Kori, ini ceritanya maksudnya gimana sih Kak Kori? Nah, cerita ini menceritakan tentang gembala yang baik. Nah, gembala ini, siapa di sini gembala? Siapa di sini gembala? Nah, benar sekali, Tuhan Yesus. Di sini gembala itu adalah Tuhan Yesus. Nah, gembalanya Tuhan Yesus. Terus dombanya siapa? Ayo adik-adik di rumah pasti bisa tebak dong dombanya siapa. Dombanya siapa?
Kita 100 ekor domba itu artinya kita orang-orang percaya, orang-orang berdosa juga sebelumnya. Nah, satu domba yang hilang itu siapa, Kak Kori? Nah, ini kan 100 domba kita semua. Satu domba ini siapa? Satu domba ini adalah satu domba. Tadi kan kurang satu dia kan? Kurang satu domba. Siapa itu, Kak Kori? Nah, satu domba yang berkurang itu adalah kita orang-orang berdosa yang belum melakukan pertobatan. Yang belum bertobat. Tak muat papan tulis kita. Muat gak? Muat dong. Nah, domba yang percaya tadi itu orang yang belum bertobat dengan sempurna. Iya kan? Nah, jadi di sini cerita ini menceritakan tentang apa sih, Kak Kori? Nah, cerita ini dengan judul kita lebih suka memaafkan. Jadi, gembala tadi yang satu ekor dombanya hilang, dia pergi mencari domba yang hilang tadi dan menemukannya. Nah, itu adalah Tuhan Yesus yang terus akan mencari kita ketika kita masih berdosa. Jadi Tuhan Yesus suka mencari orang yang berdosa. Kenapa Tuhan Yesus suka mencari orang yang berdosa? Karena Tuhan Yesus datang untuk mengajarkan kebenaran sama orang yang berdosa, memberitahu yang mana yang benar dan mana yang salah, seperti itu. Jadi cerita ini menceritakan tentang bahwa Tuhan Yesus lebih suka memaafkan daripada dia menghukum. Jadi dia lebih suka memaafkan domba yang hilang, domba yang tersesat. Nah, sekarang Kak Kori mau nanya, apakah domba yang hilang ini, yang tersesat ini, nanti dia mau pergi lagi hilang? Nah, respon yang baik sebagai domba yang hilang itu, kalau dia sudah hilang, jangan pergi lagi sendirian dong, ya kan? Jangan berusaha tersesat lagi. Jadi harus bertobat. Nah, cerita ini lebih suka memaafkan. Tuhan Yesus aja suka memaafkan kita orang percaya yang kadang-kadang mau berbuat dosa. Iya kan? Kak Kori mau nanya, adik-adik sekolah minggu di rumah, kalau ada temannya yang berbuat yang tidak menyenangkan sama adik-adik sekolah minggu mau nggak memaafkannya? Maksudnya gimana, Kak Kori? Contohnya kayak gini. Misalnya nih ya, Kak Kori punya kenalan, nama siswa ini si Doni. Nah, si Doni ini suka kali mengganggu si Rina. Si Doni ini suka kali mengganggu si Rina, digara-garai, diejek-ejek. Nah, sebagai seorang percaya yang sudah mengenal firman Tuhan, adik-adik sekolah minggu, menurut adik-adik sekolah minggu, si Rina harus gimana tanggapannya sama si Doni? Dipukul? Atau dijambak rambut si Doni? Nah, yang mana? Atau dimaafkan? Si Doni dimaafkan. Adik-adik sekolah minggu pilih yang mana nih? Mau memaafkan atau mau memukul? Mau memukul? Jangan dong, jangan dipukul. Oh enggak Kak Kori, enggak mau pukul, mau dimaafkan. Jadi kalau ada teman-temannya yang berbuat salah sama adik-adik sekolah minggu, itu dimaafkan. Jangan dibalas yang jahat sama yang jahat. Karena Tuhan Yesus pun mau
memaafkan kita, mau menerima kita yang orang berdosa ini. Seperti itu. Jadi Tuhan Yesus memberi contoh, dia dahulu yang melakukannya, dia memaafkan kita, memberi contoh teladan yang baik. Kita sebagai orang percaya, sebagai murid Yesus harus mau dong mengikuti apa yang guru kita ajarkan, ya kan? Jadi kita juga harus mau memaafkan teman kita yang kadang berbuat salah sama kita. Oke? Loh, Kak Kori, nanti kalau aku maafkan, nanti dia berbuat jahat lagi sama aku, jadi suka-sukanya sama aku. Nah, kalau kayak gitu dibiarin biarin saja, nanti lama-lama dia bosan, ya kan? Yang jelas tidak boleh yang jahat dibalas sama yang jahat. Seperti itulah cerita tentang di Lukas 15 ayat 1 sampai 7, perumpamaan tentang domba yang hilang. Kak Kori ambil judulnya Lebih Suka Memaafkan. Jadi adik-adik sekolah minggu, kalau di rumah mau membalas yang jahat dengan yang jahat, ingat aja, Tuhan Yesus sudah memaafkan dosaku, aku juga harus bisa memaafkan kesalahan teman-temanku, seperti itu. Oke? Oke Kak Kori? Ya, begitulah firman Tuhan hari ini. Buat adik-adik sekolah minggu di rumah, bisa ditutup Alkitabnya, kita mau berdoa, kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita, ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertahta di kerajaan surga, saat ini Bapa, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu tentang domba yang hilang Bapa, di mana Yesus kami diajarkan untuk kami mau memaafkan orang-orang di sekitar kami, seperti Engkau juga sudah memaafkan kami Bapa. Kiranya Yesus, apa yang kami dengarkan hari ini, apa yang kami pelajari hari ini Bapa, biarlah anak-anak sekolah minggu bisa mengerti dan memahami, dan Bapa bisa melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Berkati Bapa anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, berkati Bapa sekolah mereka, bahkan Tuhan yang cukupkan segala kebutuhan. Tuhan yang berkati juga Tuhan kedua orang tua anak sekolah minggu, biarlah berkat-Mu melimpah atas keluarga mereka. Kak Kori juga berdoa Bapa buat para pelayan hari ini yang melayani Kak Ori Sidabutar, para pemain musik, dan juga Kak Kori Pasaribu, dan juga kameramen. Tuhan yang memberkati Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, ibadah sekolah minggu hari ini ibadah yang menyenangkan hati-Mu Bapa, dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke dari sekolah minggu, Kak Kori mau nanya kabarnya. Gimana kabarnya? Masih sehat gak? Sehat dong ya. Kak Kori doakan adik-adik sekolah minggu selalu sehat, selalu semangat ya. Kak Kori mau kasih pengumuman untuk minggu depan. Kita masih melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online dari rumah. Adik-adik sekolah minggu bisa minta bantuan orang tua untuk membuka YouTube channel kita Bethlehem Tapga. Jangan lupa, kalau mau sekolah minggu harus sudah rapi. Tidak boleh tidak rapi. Ikutilah ibadah sekolah minggu seperti adik-adik sekolah minggu kalau sekolah minggunya di gereja ya. Disiapkan Alkitabnya, pakai rapi ya. Berdoa dan memuji Tuhan. Oke? Ya, adik-adik sekolah minggu, sampai jumpa minggu depan. Good